Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas aliran oli atau output oli dari masing-masing pompa yang ada pada unit PC 2000. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada unit PC 2000 terdapat dua buah pompa utama atau main pump ya. Main pump yang disebut dengan pompa 1 dan pompa 2 atau P1 dan P2. Nah, masing-masing pompa tersebut baik pompa 1 maupun pompa 2 sebenarnya terdiri dari dua buah pompa juga yang disusun secara tandem. Nah, langsung saja kita mulai dari pompa 1 dulu. Nah, ini adalah gambar sirkuit dari komponen pompa 1 ya, ini ada kode P1. Kemudian kita lihat sama-sama pada pompa 1 ini ada front pump atau pompa depan dari pompa 1 itu, dan ada rear pump yaitu pompa bagian belakang dari pompa 1 tersebut. Kita akan mulai dulu dari pompa depan. Nah, saya sudah buat garis merah ini ya. Ini adalah garis yang melambangkan jalur oli dari pompa 1 bagian depan. Langsung saja kita lihat aliran oli yang berasal dari pompa 1 bagian depan ini nanti akan dihubungkan menuju ke, nah ini komponen control valve ya, control valve bagian kanan, tepatnya di control valve R1. Jadi di bagian kanan itu ada dua ya, ada R1 dan ada R2. Nah, ini dimasukkan ke control valve R1. Control valve R1 setelah melalui penyaringan dari inline filter ini masuk ke port P1. Kemudian di sini ada percabangan ya, di dalamnya ada yang stay pada relief valve, kemudian ada yang diteruskan menuju ke ruangan spool ya, ke spool yang pertama yang warna kuning ini, spool stick atau spool arm ya. Nah, ada percabangan, ada dua saluran di spool, yang satu itu diteruskan menuju ke load holding valve-nya ini. Kemudian ada juga percabangan yang langsung menuju ke ini. Nah, ini ada spool selanjutnya ya, jalur paralelnya ini. Spool yang kedua, spool yang ketiga, spool yang keempat, dan spool yang kelima. Nah, baik, dalam kondisi spool ini tidak dioperasikan, maka aliran oli akan mengalir melalui saluran tengah ini ya. Nah, ini ada gambar panah. Ini saluran bypass atau carry overflow-nya ya. Carry overflow-nya di bagian tengah ini. Sehingga oli pada pompa 1 bagian depan mengalir masuk ke control valve R1 melalui spool arm pertama kali, diteruskan lagi menuju ke spool boom, kemudian menuju ke spool bucket ya, kemudian ke spool swing, dan terakhir ke spool travel kanan, begitu ya. Dan langsung lanjut menuju ke saluran drain nanti ya, atau return atau saluran kembali. Namun apabila spool-spoolnya ini dioperasikan, maka aliran oli nanti ini akan yang melalui bagian tengah ini ya, atau bypassnya atau carry overflow-nya ini akan ditutup bertemu dengan nih saluran yang buntu ini. Lalu dia akan diarahkan menuju ke, nah ini yang sebelahnya load holding valve ini, untuk diteruskan menuju ke silinder. Nah, untuk pergerakan aktuatornya. Namun meskipun oli diteruskan menuju ke silinder,
tapi tetap ada oli yang bisa memasuki spool setelahnya ya, karena di sini ada jalur paralelnya. Nah, di sini ada jalur paralel yang menghubungkan suplai oli menuju ke spool-spool selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk operasi single operasi, maksudnya operasi satu persatu, pompa satu bagian depan ini bisa menyuplai semua pergerakan silinder ya, baik itu arm, boom, bucket, swing motor juga, dan travel motor sebelah kanan juga. Tapi kalau nanti ada kombinasi beda lagi ya. Nah, sekarang kita hanya lihat aliran oli secara single operasi saja. Nah, itu untuk pompa satu bagian depan. Bagaimana dengan pompa satu bagian belakang? Kita lihat. Nah, ini tampilan hubungan antara pompa satu bagian belakang dengan kontrol valve yang disuplainya ya. Baik, langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah jalur saluran oli output dari pompa satu bagian belakang, atau disebut juga dengan rear pumpnya pompa satu ya, P1R ya, P1R. Nah, itu dikirim menuju ke kontrol valve kiri ya, L. Kontrol valve kiri bagian yang L1 atau yang paling kiri ya. Nampak pada gambar ini kondisinya tidak berbeda ya. Spool pada kontrol valve ini sama. Spool pertama yang kuning ini arm, spool kedua boom, spool ketiga bucket, spool keempat. Nah, ini ada perbedaan di spool keempatnya. Spool keempat pada kontrol valve L1 ini tidak digunakan ya, tidak ada fungsinya. Kita lihat di sini. Langsung menuju ke spool kelima, yaitu spool travel. Kalau yang tadi travel kanan, yang ini travel kiri. Nah, rangkaiannya pun sama ya, ada rangkaian paralelnya juga, ini yang berfungsi untuk mensuplai oli menuju ke spool berikutnya, sehingga tidak ada masalah ya ketika spool yang pertama ini bekerja, spool kedua juga bisa bekerja menyuplai oli ke silinder, begitu seterusnya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, untuk kontrol valve L1 ini juga kalau operasi single atau operasi satu persatu dia bisa menyuplai hampir semua pergerakan ya. Kalau yang tadi kan semua pergerakan, kalau ini hampir semua. Kenapa hampir ya? Karena di sini swing tidak ada. Jadi spool keempat tidak digunakan, sehingga dia hanya bisa menyuplai untuk pergerakan arm, boom, bucket, dan travel sebelah kiri. Nah, itu untuk pompa satu ya teman-teman, pompa satu bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pompa 2. Baik, ini adalah aliran oli dari pompa 2 ya. Pompa 2 bagian depan. Pada pompa 2 bagian depan, oli dialirkan menuju ke kontrol valve R lagi ya, kanan. Tapi kali ini R2 ya. Nah, kalau kita lihat urutan spool juga sama, yaitu yang pertama spool arm, kemudian ya spool arm, kemudian yang kedua boom, yang ketiga bucket, yang keempat tidak digunakan ya, tidak digunakan, dan kelima itu untuk travel kanan, RH travel ya, sama ya. Nah, untuk urutan spool sama, dan konstruksinya juga bukan konstruksi ya, maksudnya untuk saluran oli semuanya juga paralel ya, sehingga setiap spool bisa menyuplai oli pada silindernya meskipun spool sebelumnya bekerja. Pada operasi single itu akan bekerja normal, tapi beda kalau kombinasi nanti ya. Untuk kombinasi nanti ada lagi sistem pengaturannya. Baik, ini untuk pompa 2 bagian depan, dia dimasukkan ke dalam kontrol valve R2, yang mana kontrol R2 ini bisa menyuplai semua gerakan front attachment kecuali swing, dan untuk travelnya untuk travel sebelah kanan.
Nah, lanjut yang terakhir yaitu pompa 2 bagian belakang. Nah, ini pompa 2 bagian belakang. Olinya akan disalurkan menuju ke kontrol valve yang terakhir yaitu L2 ya, kontrol valve sebelah kiri lagi yang nomor 2 atau yang L2. Oke, kalau kita lihat ya tidak ada perbedaan signifikan ya. Untuk urutan spool sama, spool pertama itu arem, spool kedua itu boom, ketiga bucket, keempat tidak digunakan, dan kelima ini untuk travel sebelah kiri atau LH. Juga saluran paralelnya ada ya, sehingga masing-masing spool tetap mendapatkan suplai oli meskipun spool sebelumnya itu bekerja, jadi tidak terputus saluran olinya. Nah, baik teman-teman, itu tadi penelusuran kita ya, aliran oli dari masing-masing pompa yang ada pada PC 2000 ke masing-masing kontrol valve-nya. Sekian pembahasan singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.